Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habbana bil imani wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahlinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Bapak dan Ibu wali santri serta ananda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bersua kembali menyambung tali silaturahim walau hanya lewat aplikasi dunia maya. Namun perlu kita tahu semua ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu wali santri yang dirahmati Allah, sebelum saya mengutarakan untayan-untayan kata, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya, karena panjenengan notabene sebagai orang tua, sehingga wajib hukumnya bagi saya untuk menghormati panjenengan. Sehingga ketika saya berbicara di depan panjenengan, tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada panjenengan. Teringat jelas sebuah syair yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa dalam kitab Mudi Suswila berbahasa Jawa. Andap asar ing wong tuwa najan liya, andap asar ing wong tuwa najan liya, tetep ana aja kaya raja kaya, tetep ana aja kaya raja kaya. Mungkin bagi sebagian orang syair ini terdengar sederhana, namun kalau kita kaji lebih dalam, syair ini memberikan kita tuntunan untuk bekal kehidupan. Kita ambil iktibar bahwasanya tata krama itu lebih utama sebelum kita belajar ilmu. Bapak dan Ibu wali santri serta ananda yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita pada akhir bulan Ramadan. Bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah untuk kita semua. Ibarat dalam sebuah cerita, maka kita mengambil simpulan, kita mengambil pesan moral, kita mengambil pembelajaran untuk kita manifestasikan dalam keseharian. Apa yang akan kita lakukan nanti seusai bulan Ramadan? Semoga amal-amal kita dalam beribadah selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Ketika Ramadan akan datang, umat Islam berbahagia, berbondong-bondong menyambut datangnya bulan suci ini. Apakah rasa kebahagiaan ini nanti akan sama ketika nanti bulan Ramadan sudah usai, kemudian kita memasuki bulan-bulan yang lain? Kebahagiaan dalam beribadah, sehingga kita menikmati yang namanya kekhusyuan, menikmati sujud, menikmati kalam-kalam Allah. Karena hakikatnya, atau esensinya kita sebagai manusia, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah adalah beribadah, tanpa adanya embel-embel surga atau neraka. Namun kita sebagai seorang muslim, kita harus bersyukur. Allah itu sangat baik kepada kita. Allah membekali kita kunci surga ketika kita masih di dunia. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini seharusnya menambah keyakinan kita, menambah kualitas kita dalam beribadah, karena kita sudah memegang kunci surga. Kita simpan, kita jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Kita lafazkan terus dalam berzikir.
Bahkan kalau digunakan humor oleh para ulama, besok ketika ada mungkar dan nakir datang menemui kita di alam kubur, kita katakan, kita sampaikan, mungkar nakir, kenapa kau masih mendatangi aku? Aku ini sudah memegang kunci surga, nggak perlu ditanya lagi seperti itu. Kan nggak keren kesannya. Itu humor, tapi dengan ilmu. Contoh lagi, semisal kita menaik kendaraan, sepeda motor misalnya, kemudian kita lupa menaruh kunci, kita akan kesulitan, kita akan sibuk mencari, karena kita tidak bisa naik sepeda motor. Sama, kalau kunci surga ini sampai hilang, maka kita pertanyakan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah kita lafazkan terus dalam berzikir pagi, siang, petang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita akan tenang, akan tentram, kita akan merasakan kebahagiaan. Bapak dan Ibu wali santri serta ananda yang dirahmati Allah, sesungguhnya hati yang hidup, hati yang bersinar adalah kunci dari segala kebahagiaan. Sebaliknya, hati yang gelap atau mati adalah sumber dari kebinasaan. Hal ini termaktub dalam hadis Nabi yang cukup populer kita dengar, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sepotong atau segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Di dalam hadis ini ada anjuran bagi kita untuk senantiasa menjaga, memelihara hati agar terjaga dengan baik. Karena dari hati muncullah kehidupan rohani atau malah kematian. Sudah sepatutnya kita memelihara hati kita dari segala yang mengotorinya. Kalau kita tidak bisa memelihara hati dengan baik dan benar, menanaminya dengan perasaan keimanan, maka kita akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan kerugian. Selain itu, kita akan kehilangan nurani, dan inilah yang akan menutup hati, sehingga hati menjadi keras, menjadi kaku seperti batu. Tidak pernah tersentuh oleh nasihat, tidak bisa mengambil pelajaran dari amal, tidak mau menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu wali santri serta anak yang dirahmati Allah, ada beberapa contoh penyebab matinya hati yang bisa kita saksikan, bisa kita rasakan secara langsung dalam keseharian. Pertama, kita mengenal Allah, namun kita tidak menunaikan hak-haknya. Sama seperti kita mengenal tubuh kita, mengenal badan ini. Tubuh ini butuh yang namanya gizi, butuh yang namanya nutrisi, vitamin. Namun kita tidak memberikan asupan itu. Maka yang terjadi apa? Sistem dalam tubuh ini akan rusak, tidak seimbang. Sama, ketika kita tidak menunaikan hak-haknya Allah, maka apa yang terjadi? Keimanan kita dipertanyakan. Contoh sederhana saja, ketika sudah masuki waktu sholat, terkadang kita masih disibukkan dengan urusan atau perkara dunia, sehingga waktu sholat kita menjadi terbengkalai. Yang kedua, kita membaca Al-Quran, namun kita tidak mengamalkannya. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Namun ketika kita menjelang waktu berbuka, apa yang kita lakukan? Terkadang semua jenis makanan, banyak menu yang kita hidangkan, dari A sampai Z, semuanya kita lahap habis, kita makan semuanya masuk ke dalam perut, sehingga perut ini penuh dengan makanan. Kemudian apa yang terjadi? Kalau perut ini sudah penuh dengan makanan, maka yang timbul adalah rasa malas. Malas untuk melakukan aktivitas selanjutnya, malas untuk sholat, malas untuk tarawih. Intinya, Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Kemudian, kita mengakui kalau syaitan itu adalah musuh kita, namun kita masih mengikutinya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Kita mengaku cinta Nabi, namun kita tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya atau mengikuti sunnah-sunnahnya. Contoh,
kita dianjurkan untuk menghidupkan waktu di sepertiga malam untuk qiyamul lail. Namun banyak dari kita lebih enak untuk lelap dalam tidurnya. Kita rindu surga, tapi kita tidak berbuat untuknya. Kita takut neraka, namun kita masih sering melakukan perbuatan dosa. Kita sibuk membicarakan aib orang lain, namun kita lupa dengan kekurangan diri sendiri. Dengan enaknya, dengan santainya, mengajak yang lain membicarakan suatu hal, itu kan sesuatu bentuk yang menyebabkan hati kita mati. Kemudian kita tahu kalau kematian itu nyata adanya, namun kita tidak pernah mengambil pelajaran, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kita memakan rezeki Allah, namun kita tidak pernah mensyukurinya. Kalau kita makan, menelan 1 kali, mengucap Alhamdulillah. Menelan 2 kali, Alhamdulillah. 3 kali, Alhamdulillah. Betapa nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah ketika kita bisa menikmati yang namanya makanan. Kita bisa membeli makanan paling mahal, paling enak. Namun kalau Allah tidak menghendaki kita diberikan sakit, maka semua itu tidak akan terasa nikmat. Maka ini nikmat yang luar biasa sekali dari Allah. Bapak dan Ibu wali santri serta anak yang dirahmati Allah, hati yang bersih adalah hati yang penuh keagungan cinta kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, meninggalkan keraguan terhadap perintah-perintah Allah. Alladzi idza dzakarallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Ketika mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kemudian ketika mendengar kalam-kalam Allah, lantunan ayat-ayat suci, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Bapak dan Ibu wali santri serta anak yang dirahmati Allah, marilah kita menerangi, menghidupkan hati kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, bertaubat, melantunkan dzikir di waktu pagi, siang, petang, membaca kisah-kisah orang solih, meneladani dari kisah-kisah orang solih. Ini bisa membuat hati kita menjadi terang kembali, meluruskan hati kita. Mari kita hilangkan keangkuhan yang masih ada dalam diri kita, karena sejatinya manusia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya apapun. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu wali santri serta anak yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Walaupun sedikit, semoga bisa memberikan manfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang hati kita selalu hidup, sehingga ketika dalam melangkah kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ilmu itu bukan mencari kekayaan ataupun ketenaran, namun ilmu itu menyempurnakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, tak ada gading yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.